Fauzan, direkam Fauzan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa? wabarakatuh. Ya, kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertemuan perdana ya setelah UTS. Nah, kemarin kalian sudah membahas secara mandiri ya untuk materi kelanjutan dari integral ya, yaitu integral tak wajar ya, istilahnya integral tak wajar dan integral dengan nilai tak hingga ya pada batasnya gitu ya. Oke, saya refleksi dulu dari apa yang sudah disampaikan dulu ya. Jadi ini kan yang pertama kemarin ya, integral tak wajar ya, kelompok 1 ini. Aniska, Fikri, dan Nazwa ini. Nah ini kan di sini jadi catatan nih ya. Kenapa konsep integral tak wajar ini muncul gitu ya di sini ya. Karena asumsinya kan ya diantaranya adalah fungsinya terbatas gitu. Nah dalam konsep integral ini kan kalau kita bicaranya konsep yang terbatas ya menjadi tidak menarik ya. Karena itu konsep integral tak wajar ini muncul ya untuk mengantisipasi untuk jenis-jenis fungsi yang selain terbatasnya ini gitu ya. Nah ini konsep-konsep yang kemarin sudah dijelaskan oleh kalian sendiri ya, modelnya seperti ini. Nah ini definisi yang digunakan ya. Jadi dalam integral tak wajar ini, batas tak hingga ini nanti kalian akan menemui batasnya ya, bisa di bawah atau bisa di atas gitu ya. Dan konsepnya nanti ini dibuat sama dengan ketika Anda menghitungnya menggunakan limit gitu ya. Dan limit di sini nanti batasnya menjadi seolah-olah menjadi suatu angka ya, suatu batasan konstanta gitu ya. Nah, nanti ada istilah muncul gini ya, konvergen dan divergen. Jadi jangan tertukar ya. Ketika kita nanti bicara integral tak wajar, improper di sini diterjemahkan integral tak wajar, itu dia dikatakan konvergen ya, ketika dia memiliki nilai. Nah, sebaliknya disebut divergen gitu ya. Apa itu divergen ya? Lawan dari konvergennya ya. Jadi dia tidak punya nilai. Nah, ini prosedur ya. Prosedur yang nanti Anda harus lakukan ketika menemui bentuk integral dengan batas tak hingganya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya kemarin sudah dibahas gitu. Nah, di sini juga muncul ya kalau dua-duanya batasnya tak hingga gitu ya, minta hingga sampai tak hingga dari suatu fungsi. Nah, caranya ternyata seperti ini ya, dibelah ya. Modelnya dibelah. Nah, ini kan mirip sebetulnya dengan konsep penjumlahan pada integral gitu ya. Jadi ketika Anda bicara integral AB, itu sebenarnya integral AC tambah integral CB gitu ya, misal gitu. Tapi di sini AB-nya menjadi batas tak hingga ya. Seolah-olah mirip seperti ini gitu ya. Jadi nanti teknik pengintegralannya kalau untuk batas dua-duanya yang minta hingga sampai tak hingga Anda harus belah. Dan menghitungnya ini caranya menggunakan konsep limit lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini ya yang di poin 3 ini ya. Di poin 3 ini dia beda sendiri ya. Ini batasnya minta hingga sampai tak hingga. Kalau yang 1 dan 2 ini kan sama ya. Batasnya hanya 1 yang memuat bentuk tak hingganya ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh soal yang kemarin secara proses sudah dikerjakan oleh kalian ya, cukup baik. Jadi prosesnya ini kelihatan gitu, nggak sekedar diketik langsung dibacakan, tapi bagaimana menulis jawaban ini gitu ya, menjadi satu proses yang cukup dipahami oleh kalian ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa dilihat
bagaimana penyelesaian bentuk integral dengan batas tahingga ini ya. Nah ini ya, jadi bentuk ini sama dengan ya. Jadi soal yang sebelah kiri itu dipandang sebagai masalah limit ya. Kemudian bentuk yang ininya nih, bentuk integralnya ini kan sebetulnya masalah teknik pengintegralan gitu ya. Jadi nanti kemampuan Anda dalam teknik pengintegralan ya mau nggak mau harus digunakan lagi gitu ya di sini ya. Teknik pengintegralannya seperti apa. Terus masalah menghitung limit juga sama seperti itu. Nah, karena di sini konsep limitnya adalah menuju tahingga, maka mau nggak mau Anda harus menggunakan konsep yang ada di limit terkait dengan nilai menuju tahingga ya. Ini saya review nanti sedikit gitu ya. Oke, ini ya, ini nilai akhir ya. Nanti bentuknya ya, bentuknya ini. Nanti kalau dalam soal Anda ketemu E pangkat ya sudah tulisnya seperti ini aja, nggak usah disederhanakan gitu ya. Setengah E pangkat min 16 gitu. Ya. Nah, kalau dalam menulis jawaban ya ini kan Anda buat pemisalan gitu ya. Dibuat pemisalan dan segala macamnya gitu. Ini nanti digunakan dalam bentuk ini. Kalau Anda nanti hasil bentuk integralnya dibuat seperti ini ya, bentuk pemisalan ini wajib ditulis ya. Jadi tidak serta-merta seperti ini gitu. Langsung dapat sama dengan ini enggak. Tapi bentuk ini berdasarkan bentuk uraian pemisalan ini gitu. Jadi kelihatan prosesnya ya. Ini kan sebetulnya dibuat menjadi apa sih? Dummy ya, menjadi DU ya. Ini kan soalnya sebetulnya soal DX kemudian menjadi soal DU menggunakan apa? Ini konsep apa? Substitusi ya. Substitusi. Oke, ini jadi digunakan untuk menghasilkan hasil integral yang ada pada contoh ini gitu ya. Yang nomor 1 batas atasnya yang tahingga, nomor 2 batas atasnya yang min tahingga gitu ya. Oke, ini soal nomor 3 juga ya, dua-duanya tahingga. Jadi langkahnya ini ya, hati-hati ya. Ketika Anda muncul 2 bentuk seperti ini, Anda harus ubah menjadi ini, kemudian dihitung 1 demi 1 gitu. Nah, yang masalah adalah kalau diantaranya tidak punya nilai atau divergen, maka yang disimpulkan hasil integral ini akan divergen gitu. Ya, ini menghitungnya 2 kali. Oke. Nah, ini latihan-latihan soal yang bisa dilakukan. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi-fungsi yang di sini ini kan lumayan ya, kayak pangkat minus X pangkat 3/2 gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya ya kembali lagi ke teknik pengintegralannya ya. Jadi di bab 7 kemarin mau nggak mau Anda harus mereview lagi ya. Jadi ketemu bentuk fungsi transenden ini kan E pangkat ya. Bentuk E pangkat, bentuk ln, ini semua adalah fungsi transenden. Ya. Saya nggak tahu dibahas nggak di mana waktu kalkulus diferensial ya. Jadi satu kesatuan bab yang ada di buku itu memang urutannya setelah jumlah Riemann ya itu aplikasi integral, kemudian fungsi transenden ya, kemudian baru teknik pengintegralan. Dalam contoh-contoh soal teknik pengintegralan kan melibatkan integral tentu juga gitu ya. Tapi karena memang fokusnya bagaimana mencari anti turunan ya untuk batas dari fungsi tentu itu ya, itu dimasukkan saja gitu. Yang penting bagaimana Anda mengintegralkannya ya dengan menggunakan berbagai teknik yang ada. Nah, ini contoh yang diberikan di sini ini fungsi-fungsi yang ini ya. Nah, ini pangkat gitu ya. Tapi kalau ini kan bentuknya apa nih? Kalau dilihat dari caranya, nah ini kaitannya dengan apa? Arkus tangan ya. Jadi mau nggak mau ini kalau Anda dijadikan sebagai soal yang apa close book itu, ya Anda harus tahu hubungannya nih ya bentuk-bentuk ini gitu ya. Nah, jadi artinya konsep integral yang selama ini Anda pelajari kan, integral itu dipandang sebagai bentuk jumlah luas ya.
untuk jumlah luas, kemudian ada aplikasinya, tidak sekedar menghitung jumlah luas, tapi bisa juga menghitung volume, bahkan panjang kurva ya, pusat massa dan segala macam ya. Kemudian fungsinya dikhususkan ketika dikenakan batas yang tidak sekedar angka gitu ya. Batasnya memerlukan nilai yang lebih luas dari itu, tak hingga dan hingga, maka pendekatannya menggunakan konsep limit dalam menyelesaikannya. Itu ya. Oke, ini soalnya sudah cukup mewakili bagaimana bentuk yang atasnya tak hingga, bagaimana bentuk yang batas bawahnya min tak hingga. Gitu. Ya, oke. Nah, sekarang yang kelompok 2 nih. Fungsi tak hingga integral lipat ya. Oke. Saya salah download nih. Kok integral lipat sih? Kan ya, ini integral lipat maksudnya apa ini? Nggak paham saya ini. Ya. Nah ini ya, nanti ada lambang ini nih, ya, ada lambang B di atasnya strip, itu. Ini artinya dia X-nya menuju nilai B tapi dari sebelah kiri, ya. Ini limit satu arah, one side limit ya. Di kalkulus kita sudah diperkenalkan juga di awal ya, di pengantar kalkulus. Nah, tapi nilainya ini bisa plus minus tak hingga. Jadi fungsinya kalau diambil nilai limitnya dia bisa bernilai tak hingga gitu ya. Nah, cara mencarinya juga ya sama gitu. Ketika kita punya integral ya, batasnya bukan tak hingga. Batasnya bukan tak hingga, tetapi ya, tetapi ketika di ujung selangnya dia bernilai tak hingga gitu. Nah, ini kan terkait dengan syarat fungsi yang bisa diintegralkan, dia fungsi yang terbatas gitu ya. Nah, tapi dengan konsep ini kita bisa menyelesaikan untuk masalah fungsi apapun menggunakan konsep integral aman gitu ya, walaupun menggunakan pendekatan limit. Nah, ini jenisnya ada beberapa ya, integral tak hingga di ujung ya. Nah, di ujung. Bedanya apa? Ya, kalau yang di sini kan seolah-olah menuju B-nya dari sebelah kiri, karena itu menulis T menuju B dari sebelah kiri gitu ya. Tapi kalau yang bawah ya, ini kan huruf A-nya diganti dengan huruf S gitu. Nah, ini kan menuju A-nya dari sebelah kanan ya. Jadi batas bawah dari sebelah kanan. Ini kalau lupa gimana pakai logika dan intuisi Anda gitu ya. Ini limitnya A plus atau A min sih gitu ya, S-nya. Nah, ini menggunakan intuisi juga ya. Jadi ini pendekatannya kalau menuju A dari sebelah kanan gitu kan. AB ini sebetulnya interval ya, di mana A lebih kecil dari B ya. A lebih kecil dari B, sehingga kalau mendekati A itu dari mana? Mendekati A-nya dari mana? Dari sebelah kanan. Nah, ini ya, ini A, ini B. Anda mendekati A hanya mungkin dari sebelah kanan, maka kita tulisnya menuju A dari kanan. Tapi kalau menuju B-nya dari sebelah kiri B, maka dia menuju B-nya dari sebelah kiri. Kita tulis sebagai B pangkat strip gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan. Nah, ada lagi masalah ternyata ya untuk integral tak hingga itu. Di sini adalah apa? Bernilainya di titik dalam. Ya, jadi kadang-kadang ketika kita menghitung integral interval gitu ya. Kalau tadi kan ini batasnya gitu ya. Kemudian dinilai sininya yang bernilai tak hingga. Nah, ternyata ada kemungkinan di dalam sininya itu ya, dia bernilai tak hingga, yaitu dengan apa? Kemungkinan nilainya tidak terbatas ya di satu atau berhingga titik pada interval, maka kita harus menyiasati nih gimana sih cara menghitung integral dengan bentuk seperti itu. Ya, nah ini kan lihat ya, seolah-olah bentuknya kan di sini kan ini sama seperti apa? Ya, sama seperti fungsi sifat aditif ya. Sifat aditif, sifat penjumlahan pada integral. Ya. Nah, ini tetapi digunakan kenapa? Karena ada titik C ya di interval ini ada C nih yang jadi masalah gitu ya, sehingga dia fungsinya bernilai tak hingga. Karena itu ya mau nggak mau ini kita gunakan ya.
sifat penjumlahan pada integral. Terus menghitungnya gimana? Ya sudah, karena C ada di tengah-tengah, maka untuk blok yang sini mendekati C-nya dari sebelah kanan. Maaf, dari sebelah kirinya C, maka muncul di sini kiri C gitu ya. Nah, kalau yang dari sini integral yang kedua menuju C-nya dari kiri, kalau yang integral kedua menuju C-nya dari kanan. Gitu ya. Makanya dibelahnya menjadi seperti ini. Kenapa sih dia di sini kiri, di sini kanan gitu ya, kiri kanan. Ya, nah itu gara-gara si C yang dia bernilai apa di sini? Syaratnya kan kontinu pada AB kecuali di C ya, dan nilai limit menyusuinya bisa plus minus tak hingga, jadi tidak terbatas, caranya seperti ini. Oke, mulai sekarang ya, ketika Anda nanti melihat suatu integral tentu khususnya ya, batasnya kan baik-baik saja ya. Nah, Anda perhatikan fungsinya ini. Perhatikan fungsinya. Jadi kalau Anda punya soal misalkan gini, integral min 1 per X tambah 1 dx gitu ya. Nah, ini masuk kriteria yang mana nih soalnya ini? Bisa nggak Anda langsung babat gitu, diselesaikan, cari 1 per X tambah 1 gitu. Nah, ada masalah nggak di batasnya ini? Ya. Nah, Anda lihat bentuk di sini. Di sini kan bentuknya dia akan bermasalah. Dia akan berdefinisi untuk X tidak sama dengan min 1 ya. Nah, ini kan min 1 ini memang tidak masuk gitu ya. Tidak masuk persis. Tapi ingat dalam konsep integral kan batasnya selang tutup gitu ya. Nah, ada masalah di sini gitu ya. Maka digunakan konsep integral tak wajar gitu ya. Nah, fungsi ini tidak kontinu di 0. Ya, paling gampang kan dia pembagian dengan 0 ya. Maka 0 dari kanan sama dengan minta hingga gitu ya. Hitungnya seperti ini nih. Kenapa dari kanan ya? Kan selangnya di sini. Dari 0 sampai 1. Ya, dekati ke sini. Dia bermasalah di 0 untuk di sebelah kanan ya pendekatannya. Maka muncul limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Menghitungnya gimana? Ya udah, 0 ini menjadi limit. Terus bentuk 0-nya diganti dengan variabel T. T-nya menuju 0 dari kanan. Ya, sehingga muncul bentuk seperti ini. Jadi ini perlu Anda review lagi bagaimana sih menghitung limit tapi ada dari kanan dari kiri. Sebetulnya relatif sama ya, sama dengan menghitung integral ya. Tapi kan dia agak berbeda nih. Contohnya gini. Kalau limit X menuju 0 dari 1 per X, kemudian limit X menuju 0 dari kanan dari 1 per X, dengan limit X menuju 0 dari kiri dari 1 per X, nah ini hasilnya beda ya. Kalau ini nilainya adalah tahingga, ini nilainya adalah min tahingga. Ini berarti nilainya tidak ada. Gitu. Ya. Oke, X menuju 0. 0 dari kanan. Apa sih 0 dari kanan? Ya. 0 itu kan bilangan ya, bilangan 0 gitu ya. Tapi ini bukan dibagi 0 persis 0 enggak gitu ya. Jadi dia didekati menuju satu bilangan yang sangat kecil, yang menuju bilangan yang kecil, menuju 0, tapi dia dari sebelah kanan. Artinya pembaginya ini dia masih selalu bernilai positif ya. Bernilai lebih dari 0. Kalau ini nilainya lebih kecil dari 0. Ya, bilangan menuju 0 tapi dari sebelah kanan nilainya mendekati 0 tapi positif ya. Kalau satu dibagi bilangan yang mendekati 0 tapi dia masih positif, berarti dia akan menjadi sangat membesar. Makanya gambarnya kan gini nanti. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang bawah gambarnya begini. Ya, jadi negatifnya ya kanan kiri berbeda maka dia tidak punya limit gitu. Ya. Lihat ya di sini ya. Nah, kalau hasilnya nanti minta hingga ya atau bukan suatu angka yang pasti maka dikatakan dia divergen. Gitu. Ya. Nah, ini contoh soal. Di 0 tidak masalah ya. Karena kan dimasukkan 0 dia pembaginya tidak sama dengan pembagian dengan 0 gitu ya. Ini kan kalau dimasukkan nilainya 1 per 1 tambah X kuadratnya 0 gitu ya. 1. Ya, jadi ini juga Anda pandang sebagai fungsi. Ya, fungsi ini masalah enggak?
masalah nggak di batas gitu ya. Jadi mulai sekarang Anda kalau bikin soal, hati-hati dalam menentukan batasnya bermasalah nggak di fungsinya gitu. Ya, oke, ini prosedurnya juga sudah dilihat ya. Nah ini tangan, ini coba menghitung limit B menuju hingga dari arkus tangan B, ya nilainya pi per 2 ya, ini kan inverse-nya ya. Ini kalau dilihat ingat apa? Ingat grafik tidak ada pilihan lain ya. Tangan ya. Grafik tangan kan dia yang bentuknya gini ya. Itu ya. Kemudian ada asintot. Nah, ini menjadi penting gitu. Artinya pengetahuan Anda yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya ini terpakai gitu ya. Ya memang konsep matematika kan seperti itu ya. Membuat konsep yang baru, mempelajari hal baru itu hal yang lama itu tidak boleh lupa gitu. Jadi berkesinambungan ya, terus menerus. Nah, ini latihan soal yang sudah diberikan kemarin ya, seperti ini. Ini masalahnya di mana sih? Ya, pada interval 0,2 gitu ya. Di 0,2 kan kalau dimasukkan aman ya. Kalau di 0 berapa nilainya? 0 gitu ya. Limit X menuju 0 dari X per 1 kurang X ya, misalnya 0. Kemudian limit X menuju 2 ya, dari X per 1 kurang X. Ini berapa nih? 2 per 1, ini 2 gitu ya. Aman di batasnya. Tapi karena ada angka 1 di sini, yang terhadap fungsi ini dia masalah ya. Masalahnya apa? Pembagian 0 ya. Ketika dipilih X-nya sama dengan 1. Maka kita gunakan siasat konsep integral tak wajar gitu ya. Ini soalnya masih gampang ya. Karena apa? Ada apa namanya? Ada petunjuk nih ya. Nih. Ada petunjuk. Tapi kalau Anda misal diberikan soalnya hanya ini. Tentukan. Nih ya, tentukan. Nah, Anda mungkin mengerjakannya kan enggak ada jawabannya. Mengerjakannya kan Anda cari dulu nih, X per 1 kurang X apa nanti turunannya. Sudah ketemu langsung masukkan selesai gitu. Jawabannya salah ya. Jadi mulai sekarang harus teliti ketika menghitung integral dengan batas dari suatu fungsi ya. Ini periksa. Ya. Periksa apakah menyebutnya ya. Ada masalah gitu ya. Dengan batasnya. Tuh, ya. Jelas ya, kira-kira seperti itu nanti memandang konsep integral tak wajar ya. Bentuknya seperti ini. Nah, tadi saya sedikit mengcrop-crop yang ada di buku. Ya, jadi ini nanti pasti akan kalian perlukan ya. L'Hopital, syaratnya ingat ya. Ini batasnya kan menuju U nih. Jadi menuju suatu bilangan. Gitu, ya. Dia kalau bawahnya 0, pembagian dengan 0, maka diturunkan atasnya dia masih sama. Ya, ini ya, masih sama. Yang kedua, ini Cauchy-Mann teorema nilai rata-rata Cauchy dipakai dalam pembuktian sebetulnya. Dalam pembuktian yang tadi gitu. Tapi Anda cukup tahu bahwa ya teorema nilai rata-rata Cauchy ini seperti ini ya. Dua fungsi yang terdiferensialkan pada selang buka, kemudian kontinu, kemudian G-aksennya nggak 0, maka terdapat ini gitu ya. Kalau mau menelusuri maknanya seperti apa, cari aja contoh yang gampang ya. F dan G-nya itu cari fungsi apa ya, fungsi yang monoton gitu ya. Non monoton sih, linear gitu ya, itu akan bergambar. Yang non linear pun juga bisa, tapi mungkin menghitungnya agak beda gitu ya. Nah ini tipe-tipe untuk apa? Teorema L'Hopital ya. Jadi nanti Anda ketika menemukan menemukan bentuk limitnya atas per bawah ya, dia akan sama ketika syaratnya ini nanti ya. Jadi syarat ini dipakai. Kalau Anda nanti tidak memenuhi syarat, kemudian mengerjakannya pakai yang ini nanti nggak jalan gitu ya.
Si U-nya ini nanti diganti nih dengan bentuk-bentuk ini ya. A dari kiri, A dari kanan, minus kiri dan minus tahingga dan tahingga gitu ya. Nah ini improper ya, bahasanya bahasa ini ya, integral istilahnya tak wajar. Jadi muncul ketidakwajaran ketika kita mendefinisikan integral secara umum ya, dengan konsep jumlah Riemann gitu, dengan teknik pengintegralan, tetapi ternyata di dalam batas tertentu, baik di ujung atau di tengah-tengah, integralnya jadi nggak jalan gitu ya. Jadi masalah ini menjadi tidak wajar gitu ya. Biasanya jalan, kok ini jadi nggak jalan gara-gara di batas dan di mana nilai intervalnya gitu ya. Oke, ini yang tadi ya. Jadi istilah satu sisi, limit satu sisi gitu ya. Nah ini ilustrasi ya, satu sisi itu gimana ya, modelnya seperti ini ya. Gitu. Sebetulnya materi integral ini akan menarik kalau modelnya ada visualisasi gitu ya. Jadi Anda menampilkan masalah-masalah kalkulus integral itu dalam bentuk visualisasi, misalkan dimainkan ini ya. Nih. Integral ini kalau 01 hasilnya ini. 02 hasilnya ini. Loh, fungsinya begini nih kalau dilanjutkan asintotik ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan walaupun lama-lama tipis, tapi secara hitungan kalkulus dia punya nilai ya. Yang jumlahnya adalah 1 gitu. Ya, jadi ini di jumlah nilai apa? Nilai luasnya itu 1 gitu. Ya. Luar biasa ya. Makin lama menjadi 1 nilainya gitu. Ya, nah itu keistimewaan matematika itu dia tidak terbatasi ketika nggak bisa ini juga nggak bisa itu mentok gitu. Ya udah kita definisikan saja. Ya. Walaupun kenyataannya kan gimana ini cara menghitung luas daerah yang ini asintotik kan kalau ini diperbesar ya, di zoom gitu, nanti kan hasilnya gini dia. Gitu ya, cuma makin lama makin kecil memang gitu hasilnya, lama makin kecil ya, terus tapi tidak pernah sama. Berarti kan kalau ada dua bentuk yang tidak sama pasti akan ada jarak di sana. Nah, ini nilainya adalah sama dengan 1 ya. Oke, ini yang tadi ya, teoritisnya ya. Nah ini tadi di buku itu ada contoh juga ya, contoh 7 nih. Jadi contoh 7 ini dia menjadi apa namanya, patokan juga ya. Jadi patokan nih. Jadi bentuk 1/x pangkat P ini dia konvergen. Ya, konvergen nih. Punya nilai kalau P-nya lebih besar 1 ya. Ini di contoh di buku ini sebetulnya ada gitu ya. Kenapa lebih dari 1 dia konvergen dan kenapa konvergen if only if P-nya lebih dari 1. 0,1, lihat batasnya beda ya, lihat nih. Hati-hati ya batasnya ya. Kali ini 1 sampai tahingga, kali ini 0 sampai 1. Ini bukan tahingga ya, ini angka saja gitu. Ya. If you feel at home with these two integral, you should also be at is any other improper integral that you may meet ya. Modelnya seperti ini. Nah ini lanjutannya sebenarnya ya, jenis-jenis integral yang tadi ada di slide-nya gitu. Oke. Saya sekarang mencoba ya, kita coba beberapa latihan yang ada di sini. Kalau kelompok ini kan memberi soal latihannya ini ya, konvergenannya ini gitu ya, ceknya kayak gitu. Terus yang kelompok ini juga, nah ini ya, contoh-contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita berlatih dulu ya, berlatih. Nah kalau berlatih kita mulai dari soal yang gampang aja dulu gitu ya. Jadi Anda nggak usah langsung soal susah gitu, enggak, yang gampang dulu. Kalau Anda gampang bisa ya, kita lanjut bertahap. Oh ya, tadi saya lupa nih, trompet Jibril nih ya. Trompet Jibril. Jadi trompet Jibril kan fungsinya 1/x. Ini kan asintotik ya. Ini dia asintot. Dia tidak pernah menyinggung
berpotongan dengan sumbu X gitu ya. Tapi kalau ini diperpanjang ya modelnya kayak gini ya, trompet Jibril. Volumenya lihat, volumenya finite, surface areanya is infinite gitu ya. Nah ini kan agak-agak kontradiksi ya. Benda yang volumenya dia tertentu, tapi luas permukaannya ya itu tak hingga gitu ya. Jadi masih terus saja jalan gitu ya. Nah itu paradoks ya. Paradoks dalam matematika itu juga banyak gitu ya, nggak cuma ini. Nah ini nanti penyelesaiannya ternyata apa? Volumenya bernilai pi ya sekitar 3,14 sekian, dan nilai luas permukaannya ini ternyata 1. Mana di sini ya? Nah ini ya modelnya seperti itu. Seru ya. Jadi seolah-olah bendanya itu hingga tapi tak hingga. Seolah-olah tak hingga tapi bendanya hingga gitu. Luasnya tak hingga, volumenya hingga gitu. Ya. Jadi kalau dituang air gampangnya gitulah. Si trompet Jibril ini misalnya dituang air ya akan penuh gitu. Kalau akan penuh kan dia berarti finite. Tapi kalau dicat ya, kalau dicat luas permukaannya katanya tak hingga gitu ya. Modelnya seperti itu ya, len B. Tergantung dari nilai B yang dipilih gitu ya. Oke, ini contoh yang di buku, ini jadi pegangan ya nanti ya. Nih, jadi nanti dipakai nih. Integral ini divergen, P kecil sama dengan 1, konvergen, P lebih dari 1. Ya, ini nanti bisa dipakai. Nah, jawabannya menggunakan solusi ini ya, tapi syarat ya. Jadi nanti ada syarat sini. Bentuknya kayak gitu. Oke. Tadi yang kelompok 1. Kemarin presentasinya tidak ini ya, tidak membahas soal banyak ya. Oke, kita coba latihan. Tapi dalam latihan ini ketika proses mengerjakan nggak usah direkam ya. Nanti kalau udah dapat kirim di WA group, kita tampilkan kemudian dijelaskan. Gitu ya. Baik, ini saya Fauzan, saya pause dulu ini ya. Saya rekam lagi ya. Ya, baik. Kita berlatih soal ya. Tidak masuk rekaman, tapi kita langsung lihat jawaban dari teman Anda, Rodia dan Fauzan ya. Tadi targetnya berapa? Sekitar 10-15 menit. Tapi ini lebih nih. Tadi Fikri berapa menit ya Fikri ya? Bilang sudahnya ya, lupa saya. Ada 15 menit Fikri. Cek ya ini Fikri ya. Untuk yang jawabannya Rodia ya. Kita lihat jawabannya Rodia dulu ini ya. Ini kerja sendiri ya Rodia ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Oke, Anda mengalami kesulitan di bagian mananya untuk soal ini? Bisa diceritakan? Fikri Awalnya coba. nggak tahu harus bingung mau diapain dulu, Pak, integralnya. Integral ln X per X kuadrat dx. Pakai teknik apa gitu ya? Oke, terus coba-coba. Mencobanya berapa kali Rodia? Akhirnya sampai ketemu apa tadi? Pakai parsial ya? Oke. Fikri, mana Fikri tadi? Halo Fikri? Iya Pak. Anda melihat soal ini tadi gimana?
arahnya langsung ke parsial gitu atau bagaimana? Iya Pak, ke parsial. Kenapa? Kenapa bisa dipandang ini sebagai soal parsial? Karena di integral itu ada dua fungsi yang berbeda Pak. Yang satunya fungsi logaritma, satunya lagi fungsi aljabar. Oke. Ini Anda menyimpulkan seperti itu berdasarkan teoritis yang ada di buku atau ya setelah berlatih beberapa soal gitu? Jenis soal yang ini kayaknya pakai parsial gitu. Kan ada tuh ya di teori bab 7 itu ya, pakai parsial, kalau ini pakai apa gitu kan. Gimana Iya begitu Pak, saya dari lihat bentuknya dulu. bentuknya? Oke. Nah, ini Rodia mengalami kesulitan melihat bentuk ini, bingungnya kenapa? Saya ini dulu ya, resume dulu ya, lagi azan di sini. Saya posisi di GDS ya. Oke, lanjut lagi ya. Ya, ini menjadi catatan penting ya tadi pandangan teman Anda ini ketika melihat dua bentuk yang berbeda, bentuk aljabar yang berbeda ya, dua fungsi ini bisa menggunakan parsial gitu ya, silakan ya. Oke. Nah, kemudian untuk Rodia nih, proses dari sini ke sini, nih, ini ada kesulitan nggak Rodia nih? Mendefinisikan bentuk batas tahingga ini menjadi limit ini, hasilnya adalah ini gitu ya. Ada kesulitan nggak? Enggak, Pak. Aman ya, oke, good. Ya, jadi jawaban ini sudah sesuai ya, Fikri, konfirmasi sama ya, jawabannya tadi. Anda nulisnya apa tadi? Setengah ln 2 tambah 1 ya, ini bentuknya sama ya. Setengah ln 2 tambah 1, oke ya. Oke, ln 2 tambah 2 apa tambah 1 tadi, Fikri? Itu, Pak maaf, itu Rodia kayaknya salah nulis Pak. Di yang Hah? sama dengan keempat. Di mana? Mana? Nggak baca lagi. Baris mana? Atas garis merah atau bawah? Ini ya. Gitu ya. Oke. Betul ya? Ya. Ya kalau di sininya masih bisa termaafkan lah ya. Penulisannya agak salah gitu ya. Sampai sini masih oke ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, lanjut ya sedikit ya. Mana? Nah, sekarang ini punya Fauzan. Fauzan hasilnya ini kan sebetulnya integral dari ini ya. Dx per 2x dikurang 3 pangkat 3 ini. Ini Pak pakai cara apa nih Fauzan ini? Itu nulisnya saya agak berantakan, Pak. Saya nggak mempermasalahkan berantakannya. Caranya, kamu pakai cara apa ini? Berarti pakai cara Apa kamu pakai cara apa nulis kayak parsial, begini? Pak. Parsial? Ini yang dimisalkan U ini, Pak. U-nya ini, du-nya 2dx. Ini apa namanya kalau ini? Masa sih parsial sih? Itu Pakai cara apa? Ini kan kamu ubah menjadi apa? du per, gitu kan? ya, Pak. du per, sebentar, ininya u pangkat 3 gitu ya.
kemudian DU per 2 gitu kan. Bentar. DU per ini setengah DU gitu kan. Kemudian 1 per U gitu kan. Ya, menjadi integral setengah DU per U gitu ya. Nah, pangkat 3 gitu ya. Ini ditulis menjadi setengah integral U pangkat min 3 DU. Nah, kalau sudah kayak gini Anda boleh pakai yang ini gitu ya. Ini substitusi ya. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Dari sini ke sini ini salah ya. Gitu ya. Kenapa salah? Jadi ketika Anda bicara integral dx per 2x kurang 3 pangkat 3 di blok sini, ini oke lah batasnya A sampai 1. Tapi A itu kan karena limit. A menuju tahingganya gitu ya. Ya. Nah, Anda kalau ubah tiba-tiba menjadi DU setengah, ya, ininya masih A, padahal ini apa ini batasnya? Ini kan artinya batas X sama dengan gitu ya. Jadi integral ini, integral yang awal, ini itu batasnya X sama dengan gitu loh. X sama dengan. Ketika Anda ubah menjadi DU, ini kan substitusi, maka ini bentuknya harus U sama dengan gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya begini. Jadi Anda tulis dulu blok yang sini ya. Tulis dulu blok yang sini. Jadi integral minta hingga sampai 1 gitu ya. Dx per apa? Tadi apa? 2x kurang 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi sebelum menyelesaikan ini, Anda tulis saja dulu misalkan gitu ya. Misalkan U sama dengan 2x kurang 3 gitu ya. DU sama dengan 2 dx. Ya. Kemudian di sini didapat dx sama dengan DU per 2. Ya. Maka integral ya dx per 2x kurang 3 ini bisa ditulis menjadi setengah DU per U pangkat 3 ya. Dan ini setelah dihitung hasilnya adalah ini ya, berapa nih Anda hitungnya min 1/4 Min 1/4 Pak. min 1/4 ya. Oke, jadi didapat sama dengan min 1/4 U ya, pangkat 3 ya, tambah C gitu ya. Dan ini Anda substitusi menjadi min 1/4 2x dikurang 3 pangkat 3 plus C. Nah, jadi ini dipandang dulu sebagai permasalahan integral tak tentu. Ya. Maka gitu. Integral minta hingga sampai 1 dx per 2x kurang 3 pangkat 3 bisa ditulis sebagai limit. Ya. Batasnya dari apa? A, Anda gunakan A dari minta hingga. Di sini A sampai 1. Ya kan? Dx per 2x kurang 3 pangkat 3. Nah, ini Anda hitung, hasilnya kan ini. Berarti menjadi apa? Limit A menuju min hingga dari min 1/4 2x kurang 3 pangkat 3 dengan batas A sampai 1 gitu ya. Baru nanti yang ininya Anda hitung gitu ya. Anda hitung dapatnya seperti ini. Jadi lihat ya. Jadi ini tetap dx. Untuk mendapatkan baris berikutnya ini Anda sebetulnya gunakan coretan tetapi dicantumkan coretannya gitu loh. Ya, ini bagian ini dipandang sebagai masalah integral tak tentu. Boleh ya. Jadi kan integral tak tentu sama tentu kan beda di batas gitu ya. Ketika kita menyelesaikan integral tentu dengan batas itu muncul fungsinya yang agak jelimet gitu, misal ya kita pandang saja dulu sebagai integral
tak tentu gitu. Ya, integral tak tentu ketika sudah dapat hasilnya dalam C loh ya. Ini sudah ada C-nya ya. Jadi nulisnya juga harus lengkap dalam C, baru Anda substitusi gitu. Ya, modelnya seperti itu. Jelas ya? Nah, ini untuk semua juga ya, berlaku kerapihan dalam menulis dan menjawab. Jadi ini miskonsep jadinya ya. Miskonsep ini gitu. Ini kok pakai U batasnya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Memang dalam integral ketika Anda menulis misalkan 01 gitu ya. 01 apa misal X dx ya. Oke, ini setara dengan 01 P dt. Ini masih setara. Gitu ya. Tapi kalau Anda sudah misalkan ya, misalkan U sama dengan gitu ya. Kemudian integral dalam dx ini Anda ubah menjadi integral dalam du. Batas ini itu dalam X, X1 sama dengan X2 sama dengan. Nah, ini batasnya U1 sama dengan, U2 sama dengan. Maka U dalam X ini, Anda juga substitusi. Ya, kalau X-nya sama dengan sekian, maka U1-nya sama dengan sekian. Gitu. Ya, baru boleh berubah ini. Nanti ketika dihitung hasilnya, ini kan berupa angka gitu ya. Nah, ini masih benar gitu loh. Ya, seperti itu ya. Ada bedanya ya dalam menyelesaikan permasalahan integral, teknik pengintegralan itu jangan dicampur aduk. Ya, ini kan batasnya sudah tak wajar ya berupa angka tanda kutip ya, ini kan bukan angka sebetulnya ya. Gitu ya. Jelas ya, jadi hati-hati dalam menulis hal-hal yang dianggap benar tapi kadang-kadang malah menjadi miskonsep gitu. Ya, ini mudah-mudahan tidak terulang dalam Anda nanti mengerjakan soal ujian gitu ya. Sesuatu yang sebetulnya mudah gitu ya, tapi kadang-kadang mungkin dilupakan gitu ya, terlupakan dalam menulisnya, ini malah menjadi fatal gitu. Karena ini kan bagian proses. Ya, tapi beda sama kasus yang ini salah angka, salah tulis, oke lah ini masih bisa dimaafkan sedikit gitu ya. Tidak sempurna nilainya, tapi prosesnya bisa dianggap benar gitu. Ya, banyak kok diantara Pak Sisa kadang ngitungnya udah benar, tapi pas nulis di akhirnya ya misalkan 5 dibagi 2 apa 10 bagi 2 bagi 3 jadi 5 gitu kan, harusnya enggak kayak gitu ya. Baik, jadi untuk sesi sekarang saya melihat gitu ya bahwa ketika Anda mempresentasikan ya mungkin ini kelihatannya di Raudiah sama Fauzan saja ya. Untuk yang lain mungkin bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi ketika kalian presentasi nih, ini kan slide-nya sudah dibuat gitu ya. Dibuat seperti ini. Dalam paparannya memang ada proses di sini ya. Untuk kelompok 2 ini kan ditulis prosesnya gitu ya. Dijelaskan prosesnya. Ini yang ini juga sama dijelaskan prosesnya gitu ya. Dijelaskan dengan cara ditulis langsung seperti ini kan kemarin proses nih tulis gitu. Ada juga yang dibacakan seperti ini gitu. Ya ini dibaca. Ini juga kelihatan langsung. Nah, ada perbedaan ya ketika ini ditulis, tahap demi tahapnya membuat Anda berpikir. Tapi kalau yang ini, nah, yang bagian ini nih, ini sudah jadi given langsung. Udah selesai gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau Anda presentasi itu jangan berhenti pada saat hanya mendengarkan saja gitu ya. Setelahnya itu ditelaah, dikaji, diulang lagi. Ini baris pertama ini ke sini itu kenapa ya? Oh iya, ini ke sini kenapa ya? Gitu ya. Nah, dengan cara mengulang ini mudah-mudahan Anda juga bisa lebih ini terampil ya, intuisinya juga terbangun menyelesaikan soalnya seperti apa. Itu ya. Nah, ini mungkin kelemahan ketika presentasi itu Anda di sini banyak membacakan apa yang ada di slide gitu. Ya. Kalau membacakan sebetulnya kan di sini bisa dibaca gitu. Tapi yang penting kenapa dari sini bisa ke sini, kenapa dari sini bisa ke sini. Tapi beda kalau penyampaiannya ini kan kemarin kan bertahap nih, ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, bla 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 bla, kelihatan prosesnya gitu. Makanya saya kalau dalam mengajar itu lebih senang memunculkan proses, tapi resikonya lama gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan mana ya? Maaf yang ini kan langsung kelihatan nih, kelihatan. Ini kelihatan, jawabannya kelihatan, modelnya kelihatan.
Itu ya. Terus yang di buku ini misal ya, buku ini kan ya kita bisa sama-sama baca lah model contoh soal yang di sini gitu kan. Di buku ini semua bisa baca, tapi yang penting adalah ketika Anda melihat nih ya, ini ke sini, ini ke sini. Kan pertanyaannya ini ke sini pakai apa ya gitu. Nah, ini kan menjadi konsep gitu ya, 1/1 tambah X kuadrat arkus tangan X gitu ya. Kalau kita membaca, oh iya arkus tangan X. Tapi ketika mungkin muncul lagi soal seperti ini, bisa jadi Anda lupa karena tidak tahu konsepnya. Bahwa integral 1/1 tambah X kuadrat itu adalah hasilnya arkus tangan. Gitu. Nah, makanya penting ketika Anda merasa tidak tahu integral 1/1 tambah X kuadrat dx sama dengan arkus tangan dari mana, Anda coba ya. Anda coba. Di sini kan mana? Ya, 1/1 tambah X kuadrat dx itu sama dengan arkus tangan X ya, sama C gitu ya. Nih. Ini boleh Anda hafal. Hafal boleh. Ya, hafal ini bagus. Untuk jenis-jenis soal yang langsung digunakan seperti ini bisa gitu, langsung hafal. Tapi Anda juga harus paham. Ya, hafal pun juga bagus gitu ya. Buktinya. Gitu ya. Berapa banyak matematika itu konsepnya banyak di pembuktian. Hafal buktinya boleh. Paham pembuktiannya itu jauh lebih baik gitu. Ya, jadi mulai sekarang dibiasakan ada hal-hal kecil ya, hal-hal yang mungkin dianggap sederhana tapi itu penting ya untuk dalam memahami materinya gitu ya. Ini kan definisi nih. Contohnya begini. Ya, ini kan untuk ilustrasi bagaimana definisi itu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Tapi di mana ya? Di buku nih. Ini kan tinggal pakai nih the indeterminate form, jadi bentuk tak tentu dari tahingga per tahingga, contohnya begini gitu ya. Tapi ketika Anda, nah ini ya proof of L'Hopital rule. Nah ini ya, proof ini ya sebagai matematikawan kita coba untuk pelajari. Ya walaupun mungkin Anda tidak mendalami tidak terlalu dalam ya, tapi paling nggak tahu nih prosesnya nih, proof L'Hopital rule itu gimana. Kenapa teorema yang atas ini, teorema Cauchy ini itu harus didefinisikan dulu, proofnya juga dibaca gitu. Ya, jadi mulai sekarang sebisa mungkin Anda bisa memandang satu ilmu itu secara utuh ya, terintegrasi dengan baik gitu, tidak setengah-setengah teori soal tidak hanya itu ya. Dari sekarang Anda harus mengubah cara belajarnya, tidak sekedar tahu contoh soal, walaupun ujiannya sih jarang ya, kalau kalkulus membuktikan ini jarang, nggak terlalu banyak gitu, lebih ke arah praktis teknis gitu ya. Tapi dalam pengembangan konsep Anda harus paham konsep dasarnya itu seperti apa gitu. Ya, berapa banyak materi-materi di matematika itu berkesinambungan. Jadi kalau Anda nggak paham bagian sebelumnya, ya hafal lebih baik gitu ya. Itu tidak didapatkan nanti untuk memahami materi berikutnya, mereviewnya terlalu jauh gitu. Ya, oke, ini jadi cermin saja, refleksi untuk semua ya. Mulai sekarang Anda coba tingkatkan lagi latihan soalnya, ya, berlatih secara teknis itu bagus gitu ya. Kita matematikawan itu ya sebagai atlet juga ya, atlet otak gitu loh. Sering berlatih itu akan mempengaruhi intuisi dan keterampilan, itu betul ya. Tapi ada konsep juga yang Anda harus pahami, jadi tidak hanya jago mengerjakan soal integralnya gitu, tapi juga tahu bukti teoremanya, walaupun tidak hafal ya, tapi paling nggak ide besarnya gitu ya. Oke, ya yang saya sampaikan mungkin tidak dilakukan begitu banyak ya, misal pemahaman pembuktian enggak gitu. Materi berikutnya nanti kan Fauzan akan presentasi lagi ya, berapa di sini integral lipat ya kalau misalnya integral lipat 2. Nah itu penuh konsep. Jadi dari integral biasa ke integral lipat 2 itu konsepnya harus masuk dulu, walaupun setelah itu ngitung-ngitung lagi standar dengan menggunakan konsep pengintegralan biasa gitu ya. Tapi paling nggak apa sih integral lipat 2? Kalau Anda bisa memahami itu dengan baik, keterampilan Anda, ya teknis menyelesaikannya itu juga lebih sempurna gitu ya.
dibanding sekedar bisa menyelesaikan soal tanpa tahu maknanya gitu ya. Belajar ini ya, memaknai apa yang Anda lakukan gitu, di dalam matematika ya, insya Allah gitu. Baik, mungkin pertemuan hari ini untuk daringnya dicukupkan dulu ya. Nanti dipersiapkan kelompok berikutnya untuk presentasi. Saya apresiasi paparan kemarin, walaupun saya tidak menyimak detail ya, tapi saya amati bagaimana proses pengerjaannya juga gitu ya. Untuk yang puasa ini mudah-mudahan lancar sampai akhir ya. Untuk yang sedang kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sedang sehat dijaga betul kesehatannya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya.